Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk memeluk dinul Islam, untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari itu mensyukuri nikmat dinul Islam ini dengan secara rutin kita mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini, insyaallah kita akan membahas di antara salah satu fenomena yang terjadi di kota Madinah. Yang terjadi di kota Madinah, dan ini di antara kekhususan. Ya, di antara kekhususan yang ada di kota Madinah yang tidak ada di fase Makkah. Yaitu apa? Munculnya kemunafikan dan orang-orang munafik di kota Madinah. Munculnya kemunafikan dan orang-orang munafik di kota Madinah. Di kota Makkah itu tidak ada kemunafikan, ya, tidak ada orang-orang munafik. Kenapa? Karena di kota Mekah kaum muslimin dalam kondisi lemah. Mereka yang masuk Islam di fase Mekah, mereka mengalami penindasan, intimidasi. Mereka membahayakan diri mereka sendiri. Sehingga tidaklah seorang yang memeluk agama Islam ketika di Mekah, kecuali orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar tulus, jujur di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar kuat imannya, yang dia mengorbankan kehidupannya, mengorbankan masa depannya ketika dia berani memeluk dinul Islam ketika di Makkah. Namun ketika sampai di kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, dan kemudian umat Islam memiliki kemapanan, memiliki tempat yang mereka dengannya menunjukkan eksistensinya sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan kalahnya dan hancurnya orang-orang kafir Quraisy pada waktu peristiwa perang Badar, maka di saat itu muncullah kemunafikan. Itulah awal mula munculnya kemunafikan adalah pada hal tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang ini masuk Islam karena melihat kekuatan Islam. Melihat bahwa tokoh-tokoh kafir Quraisy mereka dikalahkan. Mereka bahkan mati terbunuh. Maka mereka menyatakan keislamannya secara lahirnya, secara zahirnya, namun mereka tetap menyimpan kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yang menunjukkan kekufuran, kebenciannya, kedengkian terhadap Islam dan agama kaum muslimin. Dan tokohnya orang-orang munafik pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang Abdullah bin Ubay ini awalnya telah dicalonkan untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat Madinah pada saat itu. Aus dan Khazraj menjadi tokohnya mereka. Namun dengan hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, maka hilanglah ketokohan ini pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Nah, hilanglah ketokohannya karena kalah dengan pamor Nabi Muhammad SAW. Dia merasa kehilangan kursi. Namun ketika dia bertahan untuk menjadi oposisinya Nabi Muhammad SAW, itu akan menjadi hal yang merugikan bagi dirinya, karena dia melihat kekuatan Nabi Muhammad SAW. Dia melihat kekuatan yang besar pada diri kaum muslimin pada saat itu. Maka menjadi oposisi pada saat itu tetap dalam status kekafirannya adalah sesuatu yang berat bagi diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditambah lagi dia melihat realita kenyataan kekalahan Quraisy dan tokoh-tokohnya yang mati pada perang Badar. Maka itulah dia, pada saat itu dia berinisiatif untuk memeluk agama Islam untuk mencari keamanan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan ketika Nabi SAW selesai dari perang Badar dan tokoh-tokoh Quraisy mati terbunuh, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, dia berkata kepada teman-temannya para penyembah berhala pada saat itu, dia mengatakan, hadza amrun qad tawajjah.
Fabayi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam fa aslimu. Ini telah kelihatan kenyataannya bahwa kecenderungan kemenangan itu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baiatlah dia atas keislaman dan masuk Islamlah kalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang keadaan dan kondisi orang-orang munafik. Di dalam surat An-Nisa ayat 142 dan 143 Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Allah membalas olokan mereka. Ketika mereka mengerjakan sholat, mereka mengerjakan sholat dengan malas-malasan dan memamerkan perbuatannya kepada manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka pelin-pelan. Mereka tidak memiliki keteguhan sikap antara ke sana atau ke sini. Tidak kepada orang-orang beriman dan tidak kepada orang-orang kafir. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan menemukan jalan baginya. Orang kalau sudah disesatkan oleh Allah, jalannya mau kemana? Dia tidak akan mendapatkan jalan lagi. Baik dirinya sendiri, maupun dari orang-orang yang lainnya yang ingin berusaha menunjukkan jalan kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau menyampaikan bahwa tidak diragukan lagi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Bagaimana mereka mau menipu Allah sedangkan Allah Maha mengetahui isi hati manusia? Namun orang-orang munafik, kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena bodohnya mereka, karena lemahnya akal dan ilmu mereka, mereka meyakini bahwa mereka bisa mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala ini, mengakali manusia dengan mencoba menampilkan tampilan Islam secara zahir dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Dan status mereka ini yang seperti itulah yang mereka kira nanti pada hari kiamat, bahwa mereka akan bisa menipu Nabi Muhammad SAW, menipu kaum muslimin, dan juga nantinya mereka mengira akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana kondisi mereka, bagaimana kondisinya orang-orang munafik nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka, orang-orang munafik ini, dengan keberadaannya bersama orang-orang beriman, mereka nanti mengira bahwa nanti di akhirat mereka akan ditempatkan bersama orang-orang beriman. Maka mereka pun bersumpah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 18. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersumpah kepadanya sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, dan mereka mengira bahwa mereka di atas sesuatu. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta dan berbohong. Semua klaim iman yang mereka klaimkan di dunia, namun dengan tidak benar dan tidak jujur, Allah Subhanahu wa taala balikkan kepada mereka dan Allah bongkar semua makar dan tipu daya mereka. Ayat-ayat ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyingkap, membongkar bohongan orang-orang munafik. Ya, surat An-Nisa ayat 142 dan 143. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara ciri mereka adalah malas-malasan ketika mengerjakan sholat. Ketika beribadah riya dan pamer, dan tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini di antara sifatnya orang-orang munafik. Maka para ulama mengingatkan, ketika seseorang malas di dalam mengerjakan sholat, maka itu indikasi bahwa sifat kemunafikan ada pada diri orang tersebut. Ketika seseorang itu cenderung untuk memamerkan semua amal ibadahnya, demikian pula itu menunjukkan bahwa ada kadar kemunafikan pada diri orang yang suka riya dan pamer dengan amal ibadahnya. Demikian pula orang yang sedikit di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul munafiqi kamatsalis syatil 'airah bainal ghanamain, ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perumpamaan orang munafik itu seperti kambing yang kebingungan di antara dua rombongan kambing. Terkadang dia gabung kepada kambing yang itu, terkadang dia bergabung kepada kambing yang sana. Ya, ini menunjukkan bagaimana orang-orang munafik ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka terkadang menunjukkan eksistensi mereka bersama orang-orang beriman. Ketika memang dia melihat bahwa orang-orang beriman cenderung dominan, menang, berkuasa, maka mereka berwarna seperti warnanya orang-orang beriman. Namun ketika ternyata sebaliknya yang terjadi, bahwa yang dominan dan menang adalah kekufuran dan orang-orang kafir, maka mereka akan menunjukkan status dan eksistensi mereka yang lebih cenderung kepada kekufuran dan orang-orang kafir untuk menunjukkan bahwa dia adalah bersama mereka. Tapi tetap dengan jubah keislaman. Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang memusuhi Islam adalah setiap orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, yang memiliki ambisi terhadap kekuasaan, dan kemudian yang merasa segala peluang dan kesempatan yang dia ingin raih menjadi hilang dengan menangnya agama ini. Maka, kata beliau, ketika seseorang di masa itu di kota Madinah yang mestinya menjadi penguasa, dan kemudian hilanglah semua harapan dan cita-citanya, ditambah lagi kaum muhajirin dan ansor menjadi umat yang satu, hati yang satu, mereka tunduk sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya terhadap orang tua, anak, istri, dan yang lainnya. Maka itu akan semakin membuat marah dan emosi hatinya orang-orang munafik. Membuat semakin keras hasad yang ada pada diri mereka. Maka mereka berupaya membuat makar terhadap Islam. Mereka mencari celah dan peluang. Mereka membolak-balikkan realita. Mereka membuat kelompok tersendiri, kelompok oposisi yang berjubah Islam di kota Madinah. Mereka berbaur dengan masyarakat Islam yang subhanallah di saat itu kaum muslimin yang di bawah didikan Nabi Muhammad SAW, para sahabat sangat waspada akan keberadaan mereka. Maka mereka sangat tahu akan bahayanya orang-orang munafik ini. Dan bahaya mereka lebih besar, lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin, melebihi musuh-musuh yang terang-terangan berperang dengan kaum muslimin. Maka tidak heran jika kita melihat bagaimana Al-Quran memenuhi penyebutan tentang mereka dan sifat-sifat mereka, menyingkap aib dan tirai mereka, dan membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak ada jatah di dalam Islam sama sekali, dan Islam pun berlepas diri dari mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembahasan tentang ini, bahkan ana memiliki sebuah buku yang khusus menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Ya, humul aduwwu fahdharhum. Ini kitab ini, satu buku yang cukup tebal ini, menjelaskan tentang sifat-sifat, ciri-ciri orang munafik dulu dan sekarang. Dan bagaimana bahayanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, ana akan mengambil beberapa dari buku ini, penjelasan tentang sifat-sifat munafik, terutama sifat-sifat besarnya orang munafik. Ya, sifat-sifat besarnya orang-orang munafik. Kenapa? Karena munafik ini atau kemunafikan itu terbagi menjadi dua hal. Ya, kemunafikan itu terbagi menjadi dua hal. Kemunafikan yang akbar, munafik besar, dan munafik kecil. Ya, munafik besar dan munafik kecil.
sebelumnya kita membahas tentang macam-macam kemunafikan dan sifat-sifatnya, kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan nifak atau kemunafikan. Di dalam bahasa Arab, kata nafak itu digunakan untuk menjelaskan tentang terowongan. Ya, dalam bahasa Arab, nafak itu artinya terowongan. Nah, terowongan itu antum melihat sendiri. Dari zahirnya kelihatan ada sebuah jalan. Yang misalnya jalan yang melintang misalnya dari kanan ke kiri. Namun ternyata ada terowongan dari kita menuju ke arah yang lainnya. Namun melewati sebuah terowongan dari bawah. Nah, nafak ini disebut terowongan itu adalah karena menyembunyikan jalan yang tidak terlihat secara zahir. Demikian pula dengan kata nifak. Nifak ini di dalam bahasa Arab juga untuk menunjukkan hal tersebut. Menunjukkan tentang fata morgana di sebuah padang pasir misalnya, atau jalan yang tertutup, yaitu seperti terowongan, dan yang semisalnya. Adapun nifak secara istilah syariat, ya, secara istilah, kemunafikan itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu izharul qawli bil lisan, au al-fi'l, bi khilafi ma fil qalbi min al-qawli wal i'tiqad. Yaitu menampakkan ucapan dengan lisan, atau sikap dengan perbuatan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati dan keyakinan. Jadi apa yang diucapkan dan sikap yang dilakukan berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Au huwa alladhi yasturu kufrahu wa yudhiru imanahu. Atau orang yang menutupi kekafirannya dan menampakkan keimanannya. Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menjelaskan tentang kemunafikan ini, bahwa nifak ini an-nifaqul akbar, wa huwa, nifak besar adalah an yudhiral insanul imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yubtinu ma yunaqidhu dhalika kullahu aw ba'dahu. Yaitu ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, namun dia menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan itu, baik menentangnya secara keseluruhan atau sebagian. Itu menunjukkan kadar kemunafikan, menentang keseluruhan atau sebagian. Pondasi kemunafikan ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu berbedanya antara lahiriah dan batinnya. Beda antara lahir dan batin. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut mereka sebagai pembohong. Sebagaimana Allah menyebut orang-orang beriman sebagai orang-orang yang jujur dan benar. Seringkali Allah menyifati mereka dengan orang-orang yang bohong. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita menyadari bahwa sifat spesifik, sifat utama dari orang-orang munafik adalah perbedaan antara lahir dan batin. Perbedaan antara klaim dan realita. Ya, sebagaimana Allah firmankan di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun dia bukan orang beriman. Kata Imam At-Tabari, ajma'a jami'u ahli ta'wil ala anna hadhihi al-ayati nazalat fi qaumin min ahli an-nifaq wa anna hadhihi as-sifatu sifatuhum. Sepakat para ulama tafsir bahwa ayat-ayat ini turun terkait dengan orang-orang munafik, bahwa inilah sifat mereka. Dan juga sebagian ulama sering menyebutkan orang munafik itu dengan sebutan zindiq. Ya, zindiq. Itu kata zindiq sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalahnya tentang al-iman, ketika banyak orang luar Arab, ya orang-orang non-Arab yang masuk Islam, mereka berbicara dengan kata zindiq. Dan kata zindiq ini pun tersebar di kalangan para fuqaha. Dan manusia berbicara. Nah, mereka mendiskusikan satu dengan yang lainnya. Bagaimana nasibnya orang zindiq? Apakah taubatnya diterima? Dan yang dimaksud zindiq oleh para fuqaha tersebut adalah orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mereka yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Apakah dia itu
menyembunyikan agama tertentu di dalam hatinya, apakah itu Yahudi atau Nasrani, atau menolak keberadaan agama secara menyeluruh, atau menolak keberadaan keyakinan akan keberadaan Sang Pencipta, hari akhir, dan yang lain sebagainya. Jadi orang munafik ini bisa menyembunyikan suatu agama tertentu di dalam hatinya, entah itu Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya, atau menyembunyikan di dalam hatinya ateisme misalnya, komunisme misalnya, dan yang lain sebagainya. Namun karena dia di dalam negara yang menuntut harusnya beridentitas tertentu, dan mereka tidak memiliki identitas dengan agama, misalnya dia terang-terangan mengatakan dia Yahudi, dia tidak berani, maka dia melebur di dalam kaum muslimin dan beridentitaskan seperti umat Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang beragam jenis manusia di negeri di akhirat, sebagaimana dalam kitab Thariqul Hijratain, beliau mengatakan at-tabaqatul khamisatu asyara. Level yang ke-15 yaitu tabaqatuz zanadiqah, level orang-orang zindiq. Wahum qaumun adharul islam wa mutaba'atar rusul. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan mengikuti wa rasulih. Namun mereka menyembunyikan kekufuran dan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Haula'i humul munafiqun. Mereka lah orang-orang munafik. Wahum fid darkil asfali minan nar. Dan orang-orang munafik itu di keraknya neraka yang paling bawah. Orang-orang munafik ini ikhwatal iman, atau kemunafikan ini, ya, kemunafikan ini dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Nifaqul akbar, an-nifaqul akbar, dan an-nifaqul asghar. Kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Kemunafikan yang besar dan yang kecil ini bedanya apa? Kalau yang besar menyebabkan orang yang munafik dengan kemunafikan yang besar, statusnya adalah orang kafir, bukan muslim. Statusnya adalah orang kafir, dia bukan muslim. Kalau kemunafikan yang kecil, statusnya masih muslim, namun dia memiliki sifat dari sebagian dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Nifak akbar ini juga seringkali disebutkan oleh para ulama dengan sebutan nifak keyakinan. Kemunafikan yang berupa keyakinan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kemunafikan yang besar yaitu seseorang menampakkan keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan menyembunyikan segala sesuatu yang menyelisihinya, baik menyembunyikan yang menyelisihinya itu secara keseluruhan atau sebagian. Itulah kemunafikan yang ada di zaman Nabi SAW, dan Allah dan Al-Quran menyebutkan celaan terhadap mereka, kekafiran mereka, menyebutkan bahwa mereka itu di keraknya neraka yang paling bawah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekufuran mereka dan bahwa tempat kembalinya mereka di neraka nanti di akhirat adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun bukanlah dia orang-orang beriman. Juga Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 138, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban 'alima." Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik, sesungguhnya bagi mereka siksa yang pedih. Juga Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik di bawah keraknya neraka yang paling bawah. Juga Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 68, "Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha." Allah menjanjikan bagi orang-orang munafik laki-laki dan wanita dan orang-orang kafir, Allah menjanjikan bagi mereka semuanya neraka jahanam dan mereka semuanya kekal di dalamnya. Jadi menunjukkan juga kepada kita ikhwatal iman, surat At-Taubah ayat 68, tentang jenis kelaminnya orang-orang munafik. Tidak hanya laki-laki saja, tapi banyak juga wanita-wanita munafik. Ya, dan status mereka sama dengan orang-orang kafir, nara jahannam khalidina fiha, di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala
banyak sekali menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran. Setelah menyebutkan ayat-ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Rajab menyatakan, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu lebih buruk statusnya daripada orang-orang kafir. Dan tempat kembalinya adalah di neraka yang paling bawah. Karena kekufuran mereka lebih daripada kekufurannya orang-orang kafir. Ditambah lagi, kelebihannya adalah mereka menambahkan dengan kebohongan dan tipuan terhadap orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an merinci tentang sifat dan keadaan mereka supaya kaum mukminin tidak tertipu dengan jaring-jaring mereka. Di antara bentuk kemunafikan akbar ini ikhwatal iman, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, beliau mengatakan, faminan nifaqi ma huwa akbar. Di antara kemunafikan ada yang besar. Yakunu sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Yang dengannya maka pelakunya berada di neraka yang paling bawah. Kanifaqi Abdullah bin Ubay wa ghairihi. Seperti kemunafikannya Abdullah bin Ubay dan yang semisalnya. Bi an yudhhira takdzibar rasuli au juhuda ba'dhi ma jaa'a bihi au bughdahu. Yaitu dengan menampakkan pendustaan terhadap Rasul, atau menentang sebagian apa yang dibawa oleh Rasul, atau membencinya. Au adami i'tiqadi wujub ittiba'i, atau tidak meyakini wajibnya mengikuti Rasulullah SAW. Au al-masarrati bin khifadhi dini, atau kebahagiaan ketika agama itu kalah, ketika agama Islam kalah. Au al-musa'ati bi dhuhuri dini, atau merasa sedih dengan kemenangan Islam. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu semuanya. Mimma la yakunu sahibuhu illa aduwan lillahi wa rasulih. Yang dengan ciri-ciri ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki keyakinan-keyakinan ini adalah musuhnya Allah dan Rasulnya. Wa hadzal qadru kana mawjudan fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma zala ba'dahu bal huwa ba'dahu aktsar minhu ala ahdihi. Dan yang seperti ini ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudah zaman Nabi. Bahkan sesudah zaman Nabi lebih besar jumlahnya ketimbang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan di dalam Majmu'atut Tauhidnya, adapun kemunafikan ini 6 macam bentuknya. 6 macam kemunafikan. Mendustakan Rasul, atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul. Membenci Rasul, atau membenci sebagian yang dibawa oleh Rasul. Gembira dengan kalahnya dinul Islam, atau benci dengan kemenangan Islam. Ada 6. 6 sifat ini yang jika ada seseorang memiliki salah satu dari sifat-sifat itu, maka dia fid darkil asfali minan nar. Di keraknya neraka yang paling bawah. Maka kita lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah digabungkan antara apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, maka ada sifat-sifat dominan dari orang-orang munafik ini. Yaitu pertama, mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian yang beliau bawa. Kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang beliau bawa ini kebenaran, ya, kebenaran Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, gembira dengan kalahnya dinullah, kalahnya agama Allah, atau benci akan kemenangan agama Allah. Jadi kalau agama Allah ini lagi dikalahkan, lagi diintimidasi, lagi direndahkan, dihinakan, di saat itu dia bahagia. Namun ketika agama ini lagi dimenangkan, dimuliakan oleh Allah, dia malah sedih. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dia tidak meyakini wajibnya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia meyakini bahwa membenarkan apa yang dibawa oleh beliau itu tidak wajib. Ya, dia tidak meyakini bahwa membenarkan Nabi SAW adalah suatu kewajiban. Kemudian, yang kelima, dia tidak meyakini wajibnya taat kepada Rasulullah SAW.
Ya, tidak wajib taat kepada apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga jika melihat kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kondisi dan keadaan orang-orang munafik dan penjelasan para ulama tafsir tentang ini, maka ada sifat-sifat tambahan. Ya, sifat-sifat tambahan yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Kalau kita membaca ayat demi ayat, hadis demi hadis tentang sifatnya orang munafik begitu banyak. Ya, di antaranya adalah yaitu ya kita tambahkan yang keenam, yaitu suka menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencemooh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di antara sifatnya orang-orang munafik. Dan juga di antara sifat mereka adalah suka membela orang-orang kafir di dalam melawan kaum mukminin. Jadi kecenderungannya, corong suaranya ini cenderung kepada orang-orang kafir ketimbang orang-orang beriman. Kemudian juga di antara cirinya yang kedelapan, mengolok-olok dan menghina orang-orang beriman karena imannya dan karena taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengolok-olok dan menghina orang-orang beriman karena imannya dan karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan di antara cirinya mereka adalah berpaling dari hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 9 sifat di antara sifat-sifat orang-orang munafik sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tadi sempat disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sifatnya orang munafik ini ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman sesudah beliau lebih besar lagi. Dan itu memang benar, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahwa di zaman kita sebagian tokoh-tokoh Rafidhah misalnya atau orang-orang liberal, sekuler yang mereka ini cenderung untuk berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, lebih cenderung lisannya bersama orang-orang kafir di dalam melawan orang-orang beriman, senang akan kekalahan Islam dan kaum muslimin, benci terhadap mereka-mereka yang membela agama Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli tauhid. Ini semuanya di antara sifatnya orang-orang munafik yang dominan yang kita lihat di zaman kita. Ikhwatal iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya beliau menyebutkan bagaimana kekalahan-kekalahan Islam di masa pemerintahan-pemerintahan Islam terdahulu cenderungnya adalah dari melalui orang-orang munafik yang seperti ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa di jilid yang ke-28 beliau menyampaikan, Rafidhah mereka melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lebih cenderung membela kepada orang-orang Mongol dan Tartar. Mereka membela orang-orang Nasrani. Ketika bagaimana orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah ini membuat perjanjian dengan musuh-musuh Islam tersebut. Sehingga kemudian di Siprus mereka yang mengambil kuda-kuda dan senjata-senjata kaum muslimin. Juga bagaimana mereka yang menipu tentara kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin dan yang lain sebagainya. Juga ketika pada waktu peperangan dalam perang salib atau perang dalam melawan bangsa Mongol, ketika kaum muslimin menang terhadap bangsa Mongol, maka mereka malah mengadakan acara berduka cita. Namun ketika Mongol menang terhadap Islam, mereka mengadakan acara sukacita. Mereka inilah yang telah menunjukkan, memberikan petunjuk kepada bangsa Mongol untuk membunuh khalifah dan menyerang serta menghancurkan negeri Baghdad. Serta pada saat itu juga Ibnul Alqami Ar-Rafidi, menteri yang tinggal di Baghdad pada saat itu, seorang Rafidhah, Ibnul Alqami, dialah yang mengisyaratkan untuk masuk ke dalam Baghdad untuk menghancurkan kota Baghdad. Dialah yang memberikan surat-surat kepada bangsa Mongol untuk memasukkan mereka ke negeri Irak dan menipu kaum muslimin. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, waqad arafa al-arifuna bil Islam anna ar-rafidhata tamilu ma'a a'da'id din. Semua orang yang mengenal Islam ini menyadari
bahwa orang-orang Syiah Rafidhah lebih cenderung kepada musuh-musuh agama. Juga tokoh-tokoh Jahmiyah dan Rafidhah. Beliau pernah menyebutkan bahwa Jahmiyah dan Rafidhah, dua kelompok ini adalah yang paling besar kerusakannya terhadap agama. Dan inti kemunafikan itu pada dua kelompok ini, Syiah Rafidhah dan Jahmiyah. Berbeda dari orang-orang yang terjerumus ke dalam bid'ah karena salah pemahaman. Seperti orang-orang Khawarij, Murji'ah, Qadariyah. Mereka ini memiliki pendapat-pendapat yang mereka buat-buat di dalam agama karena kejahilan dan kebodohan mereka. Yang tujuan mereka adalah untuk taat kepada Allah. Namun mereka karena ketidakpahamannya, kesalahpahamannya, mereka terjerumus ke dalam maksiat, tapi mereka tidak bermaksud untuk menentang Rasulullah SAW atau menyelisihi Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang-orang Rafidhah dan Jahmiyah. Karena poin dasarnya mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna mabda'uhuma min qaumin munafiqin mukadzibin. Karena sumber ide gagasan Syiah Rafidhah dan Jahmiyah dari orang-orang munafik yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan benci kepada apa yang beliau bawa. Namun karena banyaknya mereka dan lihainya mereka, sehingga banyak orang-orang muslimin yang tertipu dengan makar-makar mereka. Yang tertipu ini bukan orang munafik. Yang tertipu bukan orang munafik. Tapi mereka mengikuti beberapa gagasan dan ide yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik dan orang-orang zindik tersebut. Mereka tertipu karena bercampur aduknya antara kebenaran dan kebatilan. Karena di antara kaum muslimin ada orang-orang yang mudah mendengarkan omongan-omongan orang munafik. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 47, wa fihim samma'una lahum. Di antara wa fikum samma'una lahum. Di antara kalian orang-orang beriman ada orang yang memang suka mendengarkan perkataan orang-orang munafik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan jenis kemunafikan yang seperti ini dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, semakin banyak, semakin besar, dan semakin beragam bentuknya. Berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang dimaksud dengan nifak kecil? Ya, nifak kecil. Nifak kecil ini yang biasa disebut juga oleh para ulama dengan nifak amali, bukan i'tiqadi. Nifak berupa kemunafikan berupa amalan, bukan keyakinan. Ya. Yaitu seseorang yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi bersabda, ayatul munafiqi thalath. Ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Jika dia berbicara dia berbohong, berjanji dia menyelisihi, jika diberi amanat dia berkhianat. Ini Sahih Bukhari dan Muslim. Atau dalam hadis yang lainnya dalam Bukhari Muslim juga, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat yang jika ada pada diri seseorang maka jadilah dia munafik yang tulen. Man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Adapun jika dia memiliki salah satu dari sifat ini maka dia memiliki salah satu dari sifatnya orang munafik sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana. Kalau diberi amanat dia khianat. Wa idza haddatsa kadzab. Ketika dia berbicara dia berbohong. Wa idza ahada ghadar. Jika berjanji dia meninggalkan janjinya. Wa idza khasama fajar. Kalau dia berselisih dia berbuat jahat. Ya, ketika berselisih dengan musuhnya dia berbuat jahat terhadap musuhnya tersebut. Ini diantara sifat-sifatnya orang-orang munafik. Dan jika berkumpul keseluruhannya, maka dia munafik tulen. Jika ada salah satunya, maka dia adalah orang yang terjerumus ke dalam salah satu kemunafikan. Salah satu cabang kemunafikan, namun statusnya masihlah seorang muslim, naqisul iman, seperti pelaku dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Sangat banyak penjelasan para ulama tentang kemunafikan ini, ikhwatal iman, dan perlu kita mewaspadainya sampai-sampai dalam sebuah athar yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di sana disebutkan tentang kemunafikan yang terjadi di akhir zaman. Di sana disebutkan di antara athar tentang hal ini dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan di antara yang beliau sampaikan tentang kemunafikan di akhir zaman, beliau mengatakan nanti akan tiba waktunya
kalian masuk pada hari Jumat ke masjid dan kalian melemparkan batu kepada siapapun yang ada di masjid, dan pasti akan mengenai orang munafik. Pasti akan mengenai orang munafik. Ini menunjukkan masifnya orang munafik di akhir zaman. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, agar kita waspada. Ya, agar kita waspada. Bukan kepada di luar kita, tapi jangan sampai kitanya menjadi orang-orang munafik tanpa kita sadari. Wal'iyadzubillah. Jika kita memiliki salah satu sifat dari sifatnya orang-orang munafik tersebut, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik namun dia tidak menyadarinya. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Silakan jika ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan. Baik, Masya Allah, khairan, sangat berbahaya sekali orang munafik ini di tengah-tengah kita, apalagi sekarang kita memasuki akhir zaman, sangat kentara sekali ya orang-orang munafik yang mengaku Islam tapi banyak mengkhianati ataupun juga mengingkari perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Nauzubillah. Baik, jamaah sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan, boleh bertanya secara langsung dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini, ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui WA tanya jawab pekerja mengaji di nomor 0812272357. Selanjutnya di sini alhamdulillah sudah ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan rupanya. Sebentar, Anda cek dulu. Ya, belum ada pertanyaan. Coba kita chat di chat Zoom juga belum ada pertanyaan. Akhwildan, barangkali di YouTube adakah yang bertanya? Tidak ada pula ya rupanya. Alhamdulillah. Untuk mendengarkan kayaknya Bang. Baik. Iya, belum ada pertanyaan Ustaz rupanya. Ana tambahkan beberapa asar tentang orang-orang tentang kemunafikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali asar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya. Begitu banyaknya. Di antara hadis tentang kemunafikan, subhanallah, dan ini di antara agar kita selamat dari kemunafikan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang sholat 40 hari dengan keadaan berjamaah, sholat jamaah 40 hari. Dan selama 40 hari itu dalam sholat berjamaahnya ini selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka Allah catat untuknya kebebasan dari 2 hal. Pertama, bebas dari api neraka. Kedua, bebas dari kemunafikan. Subhanallah. Ini di antara kiat agar kita tidak menjadi orang munafik, yaitu mengejar sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki, mengejar sholat berjamaah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, antum mengejar sholat berjamaah itu bukan cuma dapat sholat jamaahnya, tapi selalu masbuk. Tapi lebih utama dari itu adalah mengejar untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ini ada yang bertanya sepertinya. Baik, di sini ada yang sudah raise hand, Umu Amber di Kanada dan juga Amerika. Silakan. Silakan Umu Amber. Oh ya, jazakumullahu khairan Kang Zey. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
keberkahan, dan perlindungan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz tadi menjelaskan tentang nifak. Ya. Dan ini sangat sulit Ustadz antara nifak kecil dan nifak besar bagi kami yang awam. Nah, untuk ciri-ciri tadi yang nifak kecil Ustadz, kalau ini terus-menerus terjadi dan kita menyadarinya, apakah nanti bisa juga terjatuh kepada nifak besar? Dan kekhawatiran dengan sifat nifak ini luar biasa Ustadz, tetapi di lingkungan kami juga sulit sekali untuk dihindari, akhirnya jadi terjatuh lagi kepada sifat jelek ini. Di samping tadi nasihat Ustadz, adakah lagi yang harus dilakukan Ustadz dan bagaimana untuk keras terhadap diri supaya terhindar dari sifat nifak ini? Jazakumullahu khairan Ustadz. Naam. Allah barik fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin sangat mudah. Artinya secara definisi sangat mudah sekali. Yaitu kesetaraan, kesamaan antara hati dan lisan dan perbuatannya. Ketika hatinya dia mengatakan beriman kepada Allah, syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dalam hatinya dia mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka itu tampak pada zahirnya, tampak pada hatinya, pada apa yang dia perbuat. Ya, ini untuk mengukur diri kita masing-masing. Ya, mengukur diri kita masing-masing, bukan untuk nilai si Alan, si Fulan, si ini, bukan. Tapi bagaimana kita mengukur diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang munafik, namun kita tidak menyadari. Ya, nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kiat agar kita tidak menjadi orang munafik, yaitu kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena kecenderungannya orang munafik tidak mengamalkan ilmunya. Diriwayatkan dari Abu Uthman An-Nahdi, beliau mengatakan, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 10 kali, kata Abu Uthman An-Nahdi. Lebih dari 10 kali beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah al-munafiqul alim. Yang paling aku khawatirkan dari umat ini, kata beliau, adalah orang munafik yang berilmu. Al-munafiq al-alim. Orang munafik yang berilmu. Maka beliau ditanya, wa kaifa yakunul munafiqul alim? Bagaimana orang munafik itu alim, orang berilmu? Alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Lisannya lihai, jago di dalam menyampaikan kajian ilmu dan lain sebagainya, namun hatinya jahil, amalnya jahil. Jadi tidak beramal dengan ilmunya. Ilmu itu hanya dijadikan untuk jago-jagoan, kelihayan di dalam berdebat, kelihayan di dalam berdiskusi, jago dalam diskusi sana dan sini, namun tidak di dalam beramal. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Umar bin Khattab pernah menyebutkan, ma akhafu alaikum ahadu rajulain, rajulun mu'minun qad tabayyana imanuhu wa rajulun kafirun qad tabayyana kufruhu. Walakin akhafu alaikum munafiqan yata'awwadul iman wa ya'malu bi ghairihi. Yata'awwadu bil iman wa ya'malu bi ghairihi. Aku tidak khawatir tentang dua orang, kata beliau. Orang yang pertama orang mukmin yang jelas imannya, atau orang yang kafir yang jelas kufurnya. Namun yang aku khawatirkan adalah orang-orang munafik yang berlindung dengan jubah keimanan namun mengamalkan yang berbeda. Ya. Dia menyatakan muslim, tapi dari statementnya, dari ucapannya, dari sikap-sikapnya bersama kafir dan orang-orang kafir. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Maka ciri mendasar orang-orang munafik itu tidak mengamalkan Islam. Tidak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-A'mash meriwayatkan dari Thabit Abil Miqdam dari Abu Yahya, ditanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, "Man nifaq? Apa itu kemunafikan?" Apa itu kemunafikan? Kata beliau, ar-rajulu yatakallamu bil Islam wa la ya'malu bihi. Seseorang yang berbicara tentang keislaman namun dia tidak mengamalkannya. Juga sok khusyuk di depan orang, padahal dia tahu hatinya tidak khusyuk. Abu Darda radhiyallahu an beliau mengatakan, ista'idzu billahi min khusyu'in nifaq.
Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuknya orang-orang munafik. Ditanya, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Bagaimana khusyuknya orang munafik? An yaral jasada khashi'an wal qalba laisa bikhasyi'. Fisiknya kelihatan seperti orang khusyuk, Masya Allah, tabarakallah, tapi hatinya berantakan dan dia tidak khusyuk. Khusyuknya orang munafik. Di antara asar yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini, Urwah ibn Zubair rahimahullah menceritakan, saya menemui Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Aku menyampaikan, ya Aba Abdurrahman, inna najlisu ila a'immatina haula fa yatakallamuna bil kalami nahnu na'lamu anna al-haqqa ghairahu fa nusaddiquhu wa yaqduna bi ghairi al-haqq wa nuqirru bihi 'alaihim wa nuhsinuhu lahum fa kaifa tara fi dhalik. Kata Urwah ibn Zubair, dia bertanya kepada Abdullah ibn Umar, wahai Abu Abdurrahman, seringkali terkadang kita duduk dengan pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin kami. Dan ketika kita duduk dengan para pejabat dan pemimpin tersebut, mereka berbicara tentang sesuatu yang kita tahu bahwa kebenaran itu bukan apa yang dia omongkan. Namun karena kita duduk di samping pejabat, kita benarkan omongan salahnya mereka ini. Sehingga mereka memutuskan dengan kesalahan yang mereka sampaikan. Dan kita benarkan kesalahan keputusan yang salah itu. Dan bahkan kita katakan benar dan bagus. Bagaimana hal tersebut? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya ibna akhi, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'uddu hadza minan nifaq wala adri kaifa huwa indakum. Wahai keponakanku, kami menilai yang seperti ini kemunafikan. Kami para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranggapan yang seperti itu adalah kemunafikan. Saya tidak tahu kalian menganggapnya sebagai apa. Subhanallah ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita semakin tahu dengan penjelasan para ulama tentang kemunafikan ini, semakin kita takut terhadap diri kita sendiri. Semakin takut terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita na'udzubillah, Allahumma ba'idna minan nifaq. Jangan sampai kita membicarakan kemunafikan, kita membicarakan bahaya kemunafikan. Ternyata kita di antara mereka, waliyadzubillah. Na'udzubillah. Karena kata Hudzaifah juga, beliau menyampaikan, innal munafiqina al-yawm syarrun minhum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik di zaman ini, beliau menceritakan munafik di zaman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik di zaman ini lebih bahaya daripada orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kanu yauma idzin yusirrun wal yauma yajharun. Bahwa dulu di zaman Nabi, orang-orang munafik itu sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan. Namun orang munafik sekarang terang-terangan. Dan di antara cirinya orang munafik, berat baca Al-Quran. Cirinya orang munafik, berat baca Al-Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sebagaimana dalam Syu'abul Iman Al-Baihaqi, naqlul hijarati ahwanu 'alal munafiq min qira'atil Quran. Memindahkan batu lebih enteng bagi orang munafik ketimbang membaca Al-Quran. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Pembahasan ini memang sangat penting, ikhwatal iman. Di antara ciri yang telah kita pelajari tadi adalah banyak zikir. Banyak berzikir kepada Allah. Zikir pagi, zikir sore, zikir sesudah sholat, zikir dalam setiap kondisi dan waktu. Ini di antara hal yang menyelamatkan kita dari kemunafikan. Dan juga di antara kiat agar selamat dari kemunafikan adalah jangan pernah merasa aman untuk menjadi orang munafik. Jangan merasa diri Anda, diri kita aman dari kemunafikan. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana kata Imam Bukhari, beliau meriwayatkan dari Abi Mulaika, saya menemui 30 orang sahabat. 30 orang sahabat Nabi SAW. Dan semuanya khawatir mereka ini orang munafik. Mereka khawatir mereka adalah orang-orang munafik. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi Ustadz? Nah, silakan. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya.
ketika dulu kami pindah ke Amerika, kita punya niat-niat tertentu yang masih jahil, Ustadz. Jadi tidak berdasarkan syariat Islam. Tetapi kami di sini sudah berkeluarga, beranak pinak, dan sudah punya cucu juga, Ustadz. Dengan ilmu yang sedikit dan mengetahui masa lalu yang salah, apa yang bisa kami lakukan, Ustadz? Karena niat yang dulu apakah juga bisa kita perbaiki? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Selama masih hidup, Allah membuka pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Selama kita masih hidup, pintu taubat tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, kesadaran itu masih ada walaupun setelah sekian tahun atau sekian belas tahun atau sekian puluh tahun. Tapi kesempatan yang Allah berikan untuk bisa sadar, untuk bisa paham, untuk bisa memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu sendiri. At-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat seperti tidak berbuat dosa sama sekali. Maka menyesal, bertaubat kepada Allah, perbaiki niat-niat yang salah dan jalani hidup dengan lebih baik seperti orang-orang beriman. Jalani hidup dengan menghiasi hidup kita dengan sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang beriman. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah, jazakumullahu khairan, Ustadz. Kang Zai. Jazakillah khair ya Muhammad. Baik, sebelum beranjak ke Akhi Heru yang sudah raise hand, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Ini rupanya pertanyaannya memang tadi sudah dibahas oleh Ustadz, namun mungkin barangkali yang bersangkutan telat join ataupun juga terganggu sinyalnya sehingga kurang menyimak mungkin. Baik, pertanyaannya dari seorang akhwat di Sukabumi, apakah pelaku bid'ah disebut juga sebagai orang munafik? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Lah, pelaku bid'ah ini kemaksiatan. Bid'ah itu kemaksiatan. Jadi pelaku bid'ah ini secara mendasar adalah bagian daripada dosa dan maksiat. Jadi tidak dikatakan bahwa mereka ini secara mutlak adalah orang-orang munafik. Walaupun sebagian tokoh-tokoh bid'ah bisa jadi adalah bagian dari orang-orang munafik. Yang mereka ingin, ya tokoh-tokohnya yang punya niat-niat buruk untuk mengotak-atik dan merubah-rubah syariat. Ya, mengotak-atik dan merubah-rubah syariat. Sengaja mereka upayanya adalah untuk seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah athar yang disebutkan oleh dari Abi Idris Aidullah ibn Abdullah al-Khawlani, bahwa beliau disampaikan kepada beliau oleh Yazid bin Umairah, temannya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau menyampaikan di antara majelis zikir, majelis ilmu yang beliau sampaikan, Allahu hakamun adlun. Allah Subhanahu wa taala Maha menghukumi dan Maha adil. Tabarakasmuhu. Ya, Maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Halakal murtabun, binasalah orang-orang yang ragu dan bimbang. Kemudian beliau Mu'adz bin Jabal menyampaikan di salah satu majelisnya, wara'akum fitanun. Nanti kalian akan mengalami fitnah-fitnah besar di masa sesudah kalian. Di masa itu yaktsuru fihal mal. Di masa itu harta itu begitu dominan, luar biasa banyaknya. Harta di zaman itu banyak, bukan lagi ngomong juta lagi, miliar, triliun dan yang lain sebagainya. Yuftahu fihal Quran. Al-Quran mudah sekali diakses, download pun bisa. Ya, nggak perlu beli, nggak perlu tulis ulang seperti di zaman dahulu. Hatta ya'khudhahul mu'min wal munafiq. Sampai-sampai orang mukmin pegang Quran, orang munafik pun baca Quran. Wal hurru wal abdu wal rajulu wal mar'atu wal kabiru was saghir. Budak, hamba sahaya, orang merdeka, laki, wanita, kecil, tua, semuanya punya Quran. Semuanya pegang Quran. Fayushiku qailun an yaqul, fama linnasi la yatba'uni. Maka nanti orang pada saat itu akan bertanya, kenapa orang nggak ikut saya?
Waqad qara'tul Qur'an. Padahal aku sudah bacakan Quran kepadanya. Wallahi ma hum bimuttabi'i hatta abtadi'a lahum ghairahu. Demi Allah, aku tahu mereka kenapa tidak mau mengikutiku. Karena aku belum berbuat bid'ah, belum berinovasi. Aku akan berinovasi supaya mereka mau memfollow, mengikutiku, supaya melihat bahwa ini si ustadz memiliki karakter yang berbeda dengan ustadz yang lain. Ajaran yang unik yang berbeda dengan yang lain. Fa iyyakum wa mabtada'. Hati kalian dengan bid'ah, kata beliau. Fa inna mabtada'a dhalalah. Karena setiap bid'ah itu kesesatan. Wahdharu zayghatal hakim. Hati-hati kalian dengan ketergelincirannya orang yang bijaksana. Fa inna syaitana qad yaqulu kalimatad dhalali ala fammil hakim. Karena terkadang syaitan itu menunggangi kalimat-kalimat sesat melalui lisannya orang yang bijaksana. Waqad yaqulul munafiqu kalimatal haq. Dan terkadang orang munafik itu mengucapkan kalimat yang benar. Maka muridnya Mu'adz bertanya kepada beliau, "Wa ma yudrini yarhamukallah annal hakima yaqulu kalimatad dhalali au al munafiq yaqulu kalimatal haq." Bagaimana aku bisa mengetahui, semoga Allah merahmatimu, ketika seorang yang bijaksana berbicara mengucapkan kalimat yang nyeleneh dan sesat, atau orang munafik sedang mengucapkan kalimat yang benar? Maka kata beliau, ijtanib min kalamil hakimil mushtabihat allati taqulu ma hadhihi wala yun'inuka dzalika minhu fa innahu la'allahu an yuraji' wa yalqal haqqa idza sami'ahu. Tinggalkan ucapan orang-orang yang bijak, yang remang-remang, yang enggak jelas. Yang terkadang dia mengucapkan di luar kebiasaannya. Karena bisa jadi suatu saat dia akan rujuk dari apa yang dia ucapkan, atau dia setelah dia dengar ulang, oh ini enggak benar. Fa inna 'alal haqqi nuran, karena di dalam kebenaran itu ada cahaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa memang bisa jadi bid'ah itu sumber kemunafikan. Tapi tidak semua bid'ah atau perilaku bid'ah itu munafik lah. Pada dasarnya bid'ah itu bukan bagian dari kemunafikan, pada dasarnya adalah bagian dari dosa. Bagian dari kabair, dari dosa-dosa besar. Yang jika pelakunya bertaubat kepada Allah dimaafkan. Jika pun dia tidak bertaubat, maka di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dimaafkan, jika Allah menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ummu Firly. Bismillahirrahmanirrahim. Halusnya kemunafikan itu pada hati manusia, Ustaz. Kadang perkataan orang itu halus, namun hatinya sangat keras saat menerima nasihat dan kebaikan-kebaikan yang lain. Apakah ini juga dinamakan orang yang memiliki sifat nifak? Dan bagaimana saat kita menghadapi orang tersebut? Syukran wa jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Nah, memang benar ikhwatal iman. Di antara cirinya orang munafik, di antara cirinya adalah tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat. Selalu merasa dirinya adalah yang benar. Egonya sangat tinggi. Ya, ini di antara sifat kemunafikan. Karena itu bertentangan dengan sifat keikhlasan. Ya, sifat orang yang ikhlas, dia akan mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Ketika walaupun kebenaran itu dia harus terima dengan sangat pahit. Karena kesalahan yang dia lakukan, misalnya dia harus bertaubat, menyesal, memperbaiki dirinya. Ini di antara upaya, di antara bentuk keikhlasan dia di dalam beragama, di dalam memeluk dinullah ini. Nah, ketika seseorang, walaupun ceramahnya bagus, kajiannya luar biasa dan lain sebagainya, ya namun ketika dia tersandung dengan suatu kesalahan, namun dia tidak gampang rujuk, ya tidak gampang rujuk ke dalam kebenaran tersebut, maka itu menunjukkan bahwa dia jauh dari keikhlasan. Dan alhamdulillah walillahil hamd, banyak kita mengenal para asatidzah kita, hafizahumullah, mereka terkadang tergelincir dalam kesalahan, dalam ceramah, dalam kajian dan lain sebagainya, hafizahumullah. Namun mereka dengan ringannya, dengan gampangnya mengatakan penyesalannya, taubatnya, kesalahannya. Dan ini diantara insyaallah ya Rabbana ya Karim, diantara ciri keikhlasan mereka di dalam memeluk dinullah ini. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, mohon izin Ustaz, satu pertanyaan lagi ini dari Pak Heru Cilegon. Nah,
Ahlan wa sahlan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Silakan untuk Bapak Heru di Cilegon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Antum sehat? Akhiru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentang munafik ini Ustaz, pengalaman saya pribadi ini kan di grup-grup WA ini yang variatif orangnya. Itu banyak yang kadang-kadang di tulisan-tulisan itu menjelek-jelekan Islam menurut saya pribadi gitu ya. Dan biasanya langsung saya katakan, boleh nggak saya mengatakan bahwa ini kamu tuh orang munafik kamu. Saya selalu ngomong gitu. Dan biasanya agak keras juga saya ngomongnya. Sampai ya kadang-kadang kalau ketemu di jalan saya stop, ngomongnya agak keras juga kadang-kadang. Mohon ini ngomongnya agak kerasnya itu mungkin kasar ya Ustaz. Kadang-kadang saya sampai bilang gini, kalau kamu sampai ulangi lagi, tak gorok kepalamu. Waduh. Dan itu sampai saya ngomong gitu. Nah kira-kira dan sampai saat ini dan ada efeknya sih, memang akhirnya hilang tulisan-tulisan yang menjelek-jelekan Islam itu gitu ya. Dan muncul lagi orang yang lain. Dan itu saya langsung bilang munafik gitu loh. Nah, kira-kira menurut Ustadz sikap saya ini salah apa? Bagaimana Ustadz ini Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Pertama, sikap yang antum tunjukkan membongkar makar. Ya, barakallahu fiik. Jadi orang munafik ini memang di antara kiat menghadapinya adalah membongkar makar mereka. Membongkar hal-hal tersembunyi di dalam hati mereka. Jadi memang kalau misalnya dari lisannya saja sudah terbersit kebencian yang sedemikian rupa, dari lisannya, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ya ayat 118, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian itu terlihat nyata pada lisan-lisan mereka, pada ucapan-ucapan mereka, dan apa yang disembunyikan di dalam hati mereka lebih besar lagi. Ini hanya masih pucuk gunung esnya. Ya, memang di antara sikap menyikapi orang munafik adalah menyingkap kebohongan-kebohongan mereka, menyingkap sifat-sifat dan sikap-sikap mereka dan menyebutkan ini loh orang munafik, ini loh orang munafik. Untuk setidaknya ketika terbongkar aibnya akan meredupkan makar-makar mereka. Alhamdulillah di negeri kita ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak dai-dai yang saleh, orang-orang yang baik, hafizahumullah wa yarhamuhumullah. Dai-dai yang baik yang membongkar makar-makarnya orang-orang munafik yang banyak sekali bermunculan di negeri ini. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Yang setiap saat, setiap zaman, setiap waktu mereka menghabisi mereka, menyebutkan sosok-sosoknya, membongkar makar-makarnya, ucapan-ucapan mereka yang nyinyir, yang miring, yang negatif, yang buruk dan busuk terhadap Islam dan ajaran Islam dan terhadap Rasulullah SAW dan ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah dengan sikap-sikap itu membuat banyak tokoh-tokoh munafikin ini kemudian mereka masuk lagi ke bawah tanah. Ya, tidak berani nongol. Mereka sembunyi lagi, masuk lagi ke bawah tanah. Mereka sembunyi lagi di sana. Walillahil hamdu wal minnah. Dan itu di antara cara memang, itulah kenapa jihadnya para ulama di zaman ini adalah jihad yang sangat nyata, real. Jihad yang ketika belum adanya senjata dan lain sebagainya, diangkat senjata di dalam jihad, di dalam peperangan. Jihad yang nyata yang dihadapi oleh para ulama bagaimana membongkar makar-makar musuh-musuh Islam terhadap Islam. Di antaranya adalah membongkar makar-makar musuh-musuh Islam yang berjubah Islam yang ada di antara kaum muslimin. Itulah kenapa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara jihadnya yang paling berat, yang paling tinggi adalah jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik yang beliau sebut sebagai jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Namun yang saya salahkan dari sikap Pak Heru adalah ancaman fisik tadi Pak. Borok dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tidak boleh diucapkan. Apalagi negeri kita tahu bahwa ini negeri-negeri hukum. Dan kita juga menyadari masifnya kejahilan. Masifnya kebodohan yang ada di negeri kita ini. Seringkali sikap itu muncul karena jahil. Karena bodoh. Ya karena cuman main perasaan. Cuman mengikuti pendapat A, B, C dan lain sebagainya.
tanpa merujuk kepada kebenaran. Namun ketika kita arahkan, kita luruskan dengan logika yang benar, dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadisnya, dia mau taat, dia mau benar, dia mau memperbaiki diri. Ketimbang ketika kita buat ancaman-ancaman atau intimidasi-intimidasi yang seperti itu, malah membuat dia a priori terhadap Islam, a priori terhadap kaum muslimin, a priori terhadap dakwah. Wah, ini benar ini, kalau Islam dominan, kegorok habis semua kita ini. Dia bakal berpikir seperti itu. Padahal bisa jadi itu berangkatnya adalah karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap hakikat sebuah kebenaran. Dalam salah satu kajian, sekedar contoh saja. Dalam salah satu kajian, Ana mengajar tentang tema kabair, dosa-dosa besar. Antum tahu tema dosa-dosa besar ini banyak sekali temanya. Ya, di antaranya misalnya kita bicara tentang murtad, dihukum mati dalam syariat, maling, potong tangan, gitu kan ya, zina, rajam. Nah ini bagi sebagian yang tidak tahu tentang hikmah syariat Islam, mereka akan melihat bengis banget ajaran Islam ini. Dan Anda melihat sangat universal sekali peserta kajian itu. Ya, kemudian Anda sampaikan misalnya salah satu contohnya ketika itu Anda jelaskan tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Bagaimana syariat Islam itu mengajarkan dengan adanya hukum potong tangan itu menjadi preventif penjagaan yang luar biasa demi keamanan harta yang lainnya, baik muslimin dan non-muslim, supaya terjaga hartanya. Ini yang pertama, di antara hikmah besar dari penerapan syariat, seperti hukum potong tangan misalnya. Di luar itu juga adalah bahwa hukum potong tangan ini tidak dengan serta-merta kemudian dijatuhkan pada seseorang. Karena ada dua ketentuan mendasar dari setiap barang curian yang dicuri, bahwa pencuri itu berhak untuk dipotong tangannya. Yaitu yang pertama adalah nisab dari harta curian, yaitu 1/4 dinar emas. Dan yang kedua adalah barang yang dicuri itu sesuatu memang disimpan pada tempatnya. Ya, dan namanya penyimpanan ini ya subjektif sesuai dengan bendanya. Beda naruh sertifikat dengan naruh pakaian. Beda antara naruh pakaian dengan naruh motor. Ya, ini sesuai dengan penyimpanannya. Ketika barang-barang itu dicuri bukan pada tempat penyimpanannya, maka tidak dihukumi sebagai barang curian. Misalnya antum naruh emas di ruang tamu atau di ruang makan. Ada tamu datang ke rumah mencuri, walaupun sudah masuk nisab pencurian, tapi karena barang itu ditaruh bukan pada tempat penyimpanannya, maka tidak ditegakkan hukum potong tangan kepada pencuri tersebut. Nah, ini salah satu hikmah dalam hukum syariat yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Apalagi mereka-mereka yang sudah dicekoki dengan hal-hal yang bersifat a priori kebencian terhadap dinul Islam. Nah, kita, alhamdulillah Allah anugerahkan kita sebagai para thalibul ilm, para penuntut ilmu, kita belajar agama ini dengan lebih dalam, lebih paham, lebih memahami. Kita berusaha untuk mengerti tentang hikmah-hikmah syariah. Kita mempelajari sirah ini untuk mengetahui tahapan-tahapan tasyri', ya, tahapan bagaimana syariat itu diturunkan, bagaimana hikmah Rasulullah SAW. Nabi SAW pun tidak main gampang-gampang main bunuh-bunuh munafik, ya. Bahkan orang nanti kita membaca kisahnya Abdullah bin Ubay pun yang dengan jahatnya lisannya, jahatnya sikapnya terhadap Islam dan kaum muslimin, sampai matinya pun sempat disolatin oleh Nabi SAW. Walaupun setelah disolatin oleh Nabi SAW, Allah menurunkan larangan untuk itu, maka Nabi SAW menarik kembali dengan meminta supaya kuburnya Abdullah bin Ubay digali dan diludahi oleh Nabi SAW sesudah itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Pak Heru. Allah barik fiik. Oke, berarti sikap saya ini nggak bisa diteruskan Ustadz ya. Karena mereka-mereka ini jumlahnya banyak dan beberapa punya jabatan, mereka tahu identitas saya gitu ya. Rumah saya tahu. Tapi efeknya sangat besar. Tulisan-tulisan itu nggak ada berani gitu loh, Ustaz. Tapi kadang-kadang yang muncul gitu loh. Selain ngancam boleh Pak. Selain ngancam tadi semuanya insya Allah benar. Baik, ya, Ustaz. jadi selain ketika antum menyebutkan ini nih munafik ini sifatnya orang munafik yang seperti ini benar, itu benar banget, masya Allah, Allah barik fiik. Yang tidak benar tak goroknya tadi. Baik, Ustaz. Ya, Allah itu barik fiik. Nah, hayakumullah. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Heru. Ya, selamat berjuang. Allahu Akbar. Semangat. Baik, alhamdulillah terasa ini sudah pukul 21 lebih 22 menit. Afwan Ustaz, sangat menarik sekali temanya ya. Untuk itu mungkin ada konklusi atau kesimpulan pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Insya Allah tema kita berikutnya adalah Ghazwah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah salah satu kabilah Yahudi
yang diperangi oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka. Jadi perang Bani Qainuqa, ini salah satu kabilah Yahudi, ya, itu yang akan menjadi tema kita pada pertemuan berikutnya. Ini insya Allah kita akan mempelajari bagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian-perjanjian damai dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah SAW dan umat Islam, dan bagaimana Nabi SAW menyikapi mereka. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita mempelajari sirah, kita akan melihat miniatur dunia. Kita akan melihat segala fluktuasi, naik turunnya. Jadi subhanallah, di antara hikmah syariat, hikmah yang Allah berikan, Allah tunjukkan di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad SAW ini mengalami hidup yang sangat dinamis, penuh dengan dinamika yang luar biasa. Dari keterpurukan sampai nanti beliau dalam kondisi ketika pertama kali hijrah dengan segala kondisinya, kemudian bagaimana beliau SAW melakukan perjanjian-perjanjian bilateral dengan yang ada di sekitarnya. Kemudian bagaimana Nabi SAW menyikapi pengkhianatan-pengkhianatan. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan sikap respon terhadap ajakan damai terhadap musuh-musuh perang beliau SAW. Ini semuanya mengajarkan kepada kita tentang miniatur dunia. Miniatur dunia. Karena pemain-pemainnya, walaupun namanya berbeda, tapi karakter dan sifatnya mirip. Ya, karakter dan sifatnya mirip. Ya, jika Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokohnya munafikin di zaman dahulu, mungkin di zaman sekarang dengan nama yang berbeda. Namun apa yang ditunjukkan melalui lisannya, sikapnya, perilakunya, statementnya, ya mirip-mirip, serupa. Malah mungkin Abdullah bin Ubay lebih baik daripada yang sekarang, karena bisa jadi Abdullah bin Ubay ya di saat itu dia sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, mainnya di pinggiran Madinah, namun ini terang-terangan, punya media, ya, punya organisasi, punya jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya, punya power, punya banyak duit dan yang lain sebagainya. Namun makarnya itu juga, dia itu juga. Yahudi, ya dia tetap Yahudi. Ya, dan yang lainnya pun sama seperti itu. Nah, di sini kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang hakim, yang bijak, seorang yang melihat segala sesuatunya merujuk kepada Quran dan Sunnah, melihat kepada kehidupan Rasulullah SAW, maka dia akan diajarkan bagaimana melihat kehidupan ini dengan sangat luas dan dengan sangat bijak, dan terus bertanya bagaimana sikap Rasulullah SAW di dalam menyikapi kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan tersebut. Dan pasti dia akan mendapatkan jawabannya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ini kesempatan kita ngaji pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.